ambil bagian di dalam pelayanan ini. Bagi WLC dan Komite Musik Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa memberkati Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga pekerja, terlebih dalam pelayanan ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih bahasa bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, kami belajar merenungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan urapan-Mu Tuhan saat sore hari kami yang butuhkan Bapa. Tuhan Yesus, urapi kami semuanya Tuhan, dan biar-Mu menyerahkan Tuhan dalam setiap pribadi kami pada tangan kuasa-Mu ya Bapa. Urapi kami, biarlah Tuhan apa yang kami sampaikan sesuai dengan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang siap merenungkan firman Tuhan, mari kita akan katakan sama-sama. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, silakan duduk kembali. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Dari tempat kami, ketika kami bertanya, bagaimana kabarnya? Bersama Tuhan Yesus, engkau dan saya dahsyat luar biasa. Haleluya ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, terima kasih kesempatan ya sore hari ini kami boleh berjumpa kembali bersama jemaat di tempat ini dengan suasana yang sehat ya, dengan suasana yang hati yang gembira ya, dengan suasana dalam kondisi yang sehat ya, luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, saat tadi sebelum berangkat ya, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan izinkan awan boleh tebal, tapi izinkan jangan hujan dulu. Oh ya. Nah, saya dari Simorejo ke sini cukup lumayan. Ya. Ketika berangkat betul ya saudara, tak hujan. Ya, tak hujan. Wah, dalam hati saya terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menjawab doa saya. Tapi dalam perjalanan mulai tidur sampai sini, semakin lama semakin deres. Luar biasa, ya, semakin lama semakin deres. Dan itu saya menganggap bahwa itu adalah anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, kenapa saya melihat Bapak Ibu dengan penuh sukacita pada sore hari ini, ya, meskipun suasananya hujan, tapi Bapak Ibu boleh berada di tempat ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, bukti bahwa Bapak Ibu adalah cinta Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan baca lebih dahulu, yaitu dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 5. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 5. Undang kepada berdiri bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca sama-sama hitungan ketiga, kita mulai. 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin. Silakan duduk kembali. Saudaraku sekalian Tuhan, di sini dijelaskan bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekarang ini kita melihat minyak di mana-mana sudah booming, ya kan? Banyak dengan adanya corona ini banyak sekali dampaknya ya, PHK ya, kemudian yang pekerjaan pengusaha juga banyak yang gulung tikar ya. Ini dampak semuanya ini, dan Rasul Paulus sudah menjelaskan, memberitahu ya, kepada Timotius bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan ini kita sudah merasakan, betul tidak? Ya. Masa yang sukar, termasuk saya dampak dari corona sehingga saya harus resign dari pekerjaan. Ya, 2 tahun yang lalu. Ya. Nah, saudara, ini adalah penggenapan firman Tuhan dari dulu sampai sekarang. Ini Alkitab sudah menjelaskan kepada kita.
Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Nah, kemudian di dalam ayat yang kedua sampai yang keempat, ayat kedua sampai yang keempat, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini sudah kenyataan, saudara. Ya, sudah kenyataan. Berlomba-lomba mencari uang, ya, tipu sana tipu sini dan sebagainya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan ini sudah kenyataan, saudara. Ya. Kita melihat di mana-mana orang mementingkan diri sendiri, ya. Tidak peduli orang lain, tidak peduli dengan keadaan, bahkan tidak peduli dengan Allah. Ini adalah keadaan pada akhir zaman. Ya. Nah, di dalam ayat yang kelima dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah semua itu. Apa artinya, saudara? Kita sebagai umat, ya, kita sebagai manusia, kita seringkali tidak datang kepada kita beribadah kepada Tuhan, tetapi pada hakikatnya, ya, memungkiri diri sendiri artinya dia sudah tidak percaya lagi di dalamnya apa isi dan semuanya itu. Dia hanya rutinitas datang, sudah datang, tetapi apa pesan firman Tuhan ini sudah disampaikan, sudah tidak lagi peduli, ya, dengan Allah. Nah, ini diingatkan kepada kita, diingatkan, ya, agar kita mengetahui bahwa pada akhir zaman, pada hari-hari terakhir ini, ya, banyak sekali, ya, masalah-masalah, baik dalam rumah tangga, kebutuhan sehari-hari, baik dalam pergaulan, baik dalam segala macam. Kita melihat tadi dikatakan dalam ayat yang kedua sampai yang keempat, mementingkan diri sendiri, lebih mementingkan hawa nafsunya, ya, daripada percaya kepada Allah. Ini tanda pada mata dan tandanya manusia pada akhir zaman. Nah, setelah kita mengetahui dan diingatkan hal ini, ya, lalu apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, saudara, kita waspada terhadap keadaan. Kita waspada terhadap kejahatan yang selama ini. Ya. Kejahatan demi kejahatan, tipu sana tipu sini dan sebagainya. Dan saya, saudara, dampak dari semuanya ini. Orang yang datang ke gereja itu tidak jaminan bahwa orang itu baik. Tetapi yang jaminan adalah orang yang lahir baru menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah jaminan. Tapi kalau orang yang datang ke gereja itu belum jaminan bahwa orang itu baik. Buktinya, saya punya anak sekolah minggu, ya, setelah dewasa dia menikah, akhirnya dia jual, ya, dia sebagai distributor minyak. Dan dia dengan dia datang ke gereja, datang aktif, ya, menamakan Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik, dan sebagainya itu. Akhirnya menawarkan ke saya, ya, dengan jualan minyak itu, dengan kuota sekian, satu kuota sekian, untuk sehingga mencapai 2.500 karton. Sampai detik ini tidak kunjung datang. Anak Tuhan, saudara, murid sekolah minggu. Bayangkan, sudah berapa, apalagi kondisi minyak sekarang seperti ini. Sampai sekarang nggak kunjung datang. Bahkan saya mendengar bahwa anak tersebut sudah ditahan di Polres. Ya.
Apakah orang gereja jaminan bahwa orang itu baik? Yang jaminan adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus dalam kita baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu jamin. Apa artinya? Lahir baru. Yang lama ditinggal. Tabiat lama ditinggalkan. Ya. Nah, saudara Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kita waspada terhadap kejahatan. Nah, dalam Kejadian 6 ayat yang kelima, Kejadian 6 ayat yang kelima di sana dikatakan bahwa ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungannya hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tuhan melihat kejahatan pada manusia, Dia melihat kejahatan manusia. Ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia itu sangat besar di bumi, Tuhan tidak suka. Akhirnya pada zaman Nuh, ya, air bah diturunkan karena melihat kejahatan manusia sudah tidak terkendalikan, sudah. Hanya keluarga Nuh, ya, yang dapat diselamatkan, yang lain dibinasakan. Kenapa? Akibat dari kejahatan manusia. Ya. Nah, saudara-saudara Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kita pada akhir zaman ini, kita harus waspada. Ya. Nah, saudara, waspada terhadap apa? Dalam keluarga. Ya. Firman Tuhan mengatakan jangan memberi kesempatan kepada iblis. Ya. Nah, di dalam rumah tangga sering kali terjadi percekcokan, betul ya? Saya percaya bahwa di sini tidak ada dalam rumah tangga yang selalu manis. Pasti ada selisih paham, ya, selisih paham. Itu sudah pasti. Ya, karena itu adalah kembangan keluarga. Karena 2 menjadi 1 itu sudah gampang. Ya, apalagi saling mempertahankan egonya masing-masing, bentrok sudah. Ya, pasti. Ya. Tetapi kita harus waspada. Seringkali yang dipakai iblis adalah dalam rumah tangga. Hubungan yang dikatakan hubungan suami istri. Kalau masing-masing mempertahankan egonya, pasti geger. Betul tidak? Ya, pasti geger. Tetapi bagaimana kita mau waspadai? Ya, salah satu harus kalah. Ya. Seringkali terjadi kenapa geger? Karena tuntutan. Ya. Suami nuntut sama istri, istri sama nuntut sama suami. Akhirnya apa? Saling mempertahankan. Kalau saling mempertahankan, maka terjadilah geger. Anak juga demikian. Ya. Nah, sudah besar Tuhan, ini pemicu iblis menggunakan kesempatan dalam hal-hal kecil di dalam rumah tangga ketika selisih paham. Ya. Kalau sudah selisih paham, nah, saudara, hal-hal kecil di dalam rumah tangga itu pun harus kita waspadai. Jangan sampai terjadi bahwa hal kecil ini membuat berantakan di dalam rumah tangga. Kita harus waspadai. Inilah keadaan kecaman dalam ayat 2 sampai yang ke-4. Bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman? Dia sudah tidak memperdulikan lagi. Dia hanya mengutamakan hawa nafsunya. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, kita harus waspada. Baik di dalam pergaulan, dimanapun berada, ya, kita jangan memberi kesempatan kepada iblis. Ya, nah, di dalam rumah tangga ini bukan pokoknya yang harus benar, tetapi saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lain. Kekurangan istri kita terima dengan baik, kita melengkapi dengan kekurangan istri. Kekurangan suami kita melengkapi, yang kita terima apa adanya di situ, maka akan terjadi sesuatu hal yang harmonis. Ya. Tetapi kalau tidak, pasti berantakan, pasti geger. Ya. Nah, sudah dalam Tuhan waspada. Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari ini seringkali juga terjadi pemicu kejahatan, pemicu kita jauh daripada Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 saya katakan, janganlah engkau sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Biasa kita datang gereja, doa malam, ya ada kegiatan-kegiatan. Ketika kita berhubungan, ketika pergaulan kita ini sudah di luar batas, kebiasaan yang baik ini akan dirusak oleh ketika kita salah dengan pergaulan. Kita jaga pergaulan kita, khususnya muda-mudi, ya. Dan pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan yang baik itulah yang harus kita pertahankan. Ketika kita datang kepada Tuhan, ya, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Nah, jangan seperti dalam ayat yang ke-5 tadi, secara lahiriah dia datang beribadah kepada Tuhan. Pada hakikatnya memungkiri diri sendiri. Artinya apa? Dia tidak mau menerima isi daripada pesan-pesan firman Tuhan itu. Apa yang Allah biasa. Tapi kalau kita catat dengan betul, kita lakukan, kita renungkan firman Tuhan dan kita lakukan dalam hidup kita, sungguh luar biasa. Ya, nah, saudara, yang pertama kita waspada terhadap kejahatan. Yang kedua, saudara, ketika kita menghadapi dunia sekarang ini, ketika kita menghadapi pada akhir zaman sekarang ini, kita menghadapi situasi yang seperti ini, ya, maka yang harus kita lakukan adalah kita jangan undur dari Tuhan. Sehingga kita banyak sekali, ya, masalah-masalah membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita semakin saat kita menuntut Tuhan, aku selalu dan sebagainya, tetapi tidak ada penyelesaian, akhirnya mundur. Wes gak Tuhan-Tuhanan. Ini sering kali terjadi itu, akhirnya mundur dari Tuhan, jauh daripada Tuhan. Justru disinilah hidup saudara akan menjadi tidak akan lebih baik lagi, tapi kita harus lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Lalu bagaimana cara supaya kita tidak mundur daripada Tuhan? Ibrani 10 ayat yang ke-25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, di sini ada doa malam hari Selasa. Ya, alangkah baiknya jika jemaat bisa hadir bersama-sama. Ya, luar biasa. Ya, di situ kita saling menasihati melalui firman Tuhan. Ya, kita saling mengisi, ya, dalam firman Tuhan. Kesaksian yang menguatkan. Kemarin itu ada seorang ibu yang sangat mendapat satu kekuatan yang mengambil hikmahnya yang luar biasa, yang luar biasa. Karena hari Selasa kemarin ya doa malam, di situ ada sesuatu hal yang sangat luar biasa. Bagaimana hubungan suami istri jika satu sama lain ini nuntut akan terjadi berantakan. Bahkan dalam persaksian ingin bunuh diri, aku dalam hati saya. Tapi apa saudara? Ini mengambil hikmahnya. Ternyata orang yang jauh daripada Tuhan lebih banyak menuntut daripada bersyukur. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita lebih banyak bersyukur. Lebih banyak bersyukur apa yang sudah kita terima. Ya. Nah, ini saudara, seringkali kita mengabaikan, ya, firman Tuhan. Keluar masuk kanan, keluar kiri, ya biasa lah. Seringkali kita dengar seperti Ibrani 10 ayat yang 25 ini, ya seringkali sudah kita dengar bersama-sama, ya. Tapi pesan ini sangat luar biasa. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, tapi saudara, kita seringkali mengabaikan Allah, terus Minggu ibadah pagi, Selasa doa malam, ada malam, seolah biasa. Jadi kita datang, pulang, ya sudah. Kita datang, pulang, sudah. Ya. Apa hasilnya? Nggak ada. Kenapa?
Datang pada Tuhan itu hanya rutinitas. Tetapi saudara, kalau kita datang pada Tuhan, kita minta pimpinan daripada Roh Kudus. Apa pesan Tuhan itu kepada kita hari ini? Pesan firman Tuhan yang pertama, waspada dengan keadaan situasi akhir zaman. Yang kedua, pesan Tuhan adalah jangan mundur daripada Tuhan. Bagaimana caranya? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Pertemuan-pertemuan ibadah itu bukan hanya sekedar rutinitas, tapi di situ kita mencari hadirat Allah. Kita mencari hadirat Allah untuk mengubah sikap kita, untuk mengubah, mengisi hati kita, untuk diperbarui. Ya. Nah, mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena disitulah ada nasihat, dan disitulah saling menguatkan satu dengan yang lain, membuat kita semakin giat di dalam Tuhan, membuat kita semakin giat melayani Tuhan. Kenapa? Isi hati yang baru dalam hidup kita. Haleluya. Nah, saudara, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, itu adalah Tuhan memakai hambanya. Roh Kudus menguatkan kita, membuka hati kita. Tuhan bersama menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian untuk direnungkan. Untuk direnungkan. Nah, saudara, di dalam Roma 12 ayat yang ke-12 bisa dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Ya. Nah, dalam kondisi apapun, dalam kondisi apapun, kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan sudah memperbarui dalam hati kita. Kita jangan kendor. Nah, kalau kita kendor, iblis masuk. Ya, toh, enak toh. Kalau nggak ke gereja, enak toh. Nah, lama-lama teman kerasan, teman kerasan ya. Kebiasaan. Setelah kebiasaan, terus karena gereja, terus apa-apa. Toh nyatanya juga aman-aman saja. Ya kan? Ini secara daging. Tetapi secara roh, kita merosot, kita jauh hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Sebab itu dalam firman Tuhan dikatakan, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Kita harus tetap rajin dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Karena Tuhan sudah menyiapkan kita di dalam masa depan kita itu nanti bagaimana. Sebab itu kita jangan kendor. Tetapi apa? Kita harus lebih giat bernyala dalam roh untuk melayani Tuhan. Nah, sudah bersama Tuhan ketika kita memuji Tuhan. Saya tadi sengaja di belakangnya, Ibu Gembala tadi menyuruh saya di depan, dan saya di belakang aja. Waduh, biarnya luar biasa. Biarnya luar biasa. Jemaatnya adem ayem. Ini kalau ketembak. Kenapa di situ mengundang hadirat Allah, roh yang menyala-nyala. Waduh, sudah kalau kita menyanyi dengan sukacita, menyanyi dengan penuh Roh Kudus, waduh saudara, itu ada. Itu mengundang hadirat Allah yang luar biasa. Sebab itu kita membiasakan janganlah kita kendor, tapi rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Nah, sudah harus dalam Tuhan untuk apa? Untuk melayani saudara. Lalu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Nah, melayani Tuhan itu bukan hanya berdiri di mimbar, bukan. Kita berkunjung ke saudara kita yang lama sudah ada hadir, itu juga bentuk pelayanan. Kita mendoakan saudara kita yang sakit, kita mendoakan teman-teman kita yang sudah lama tidak hadir, itu juga pelayanan. Tidak harus di mimbar, tidak harus jadi WM, tidak harus jadi singa, tidak harus jadi pemusik, tetapi kita pakai dalam kita sesuai dengan Tuhan izinkan dan talenta kita. Kalau kita talenta di doa dengan sungguh-sungguh. Yang penting sini adalah jangan sampai kendor di dalam melayani.
roh kita tetap menyala-nyala, semangat untuk melayani Tuhan. Saya percaya jika Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir pada sore hari ini bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan berpesan kepada kita, jangan kendor, semangat, layanilah Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, pesan Tuhan yang ketiga, yaitu tetap setia. Dalam kondisi apapun kita harus tetap setia. Ya. Dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melempar beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Di sini yang saya tekankan adalah bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, saudara, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ketika kita melayani Tuhan, banyak tantangan terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Dan bagaimana? Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi ketika kita melayani, kita jangan takut menderita, karena Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya. Jika kita sampai setia sampai mati, maka mahkota kehidupan itu akan diberikan kepada kita. Ya, sesuatu hal yang sangat luar biasa. Nah, saudara usaha Tuhan, seringkali kita dalam melayani Tuhan itu ketika ada tantangan sedikit mundur, ada tantangan sedikit mundur. Ya. Saudara usaha Tuhan, kalau saya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita banyak kegagalan, banyak tantangan itu sebagai pemicu, ya, sebagai pemacu, bukan pemicu, sebagai pemacu untuk kami lebih semangat. Ketika saya melayani Tuhan, ya ada hambatan, misalnya, aduh kok gak bisa ini ya, kok gak bisa ini. Terus saya harus mundur, enggak. Tetapi bagaimana ketidakmampuan saya ini, saya harus lebih belajar lagi. Saya harus lebih belajar lagi. Ya. Nah, kemudian ketika banyak masalah yang saya hadapi, itu bukan saya mundur, tapi itu bagian kehidupan, bagian dari apa yang harus saya alami, dan itu untuk naik tingkat, naik level. Ya. Ketika banyak sekali permasalahan yang kita hadapi, ya, kita harus menderita, kita harus kita harus melakukan segala sesuatu itu. Mungkin kita tidak mampu, tapi kita mau belajar, kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, dan ketika kita mau gagal, menderita, ini kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Bukan kita mundur dari Tuhan, tapi kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Ya. Nah, saudaraku salam Tuhan, pesan firman Tuhan yang keempat, yaitu kita harus berserah kepada Tuhan untuk menghadapi situasi akhir zaman, situasi saat-saat yang sangat terhimpit, ya, yang sangat susah, baik secara ekonomi, secara pekerjaan, ya, akhir-akhir ini sangat luar biasa. Tetapi kita berserah kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Bapak Presiden Jokowi pernah mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia ini tidak semakin baik, tetapi semakin tidak baik. Kenapa? Karena global secara dunia, pengaruh dunia, maka ekonomi ini tidak semakin baik, tetapi semakin susah. Harga-harga naik, ya, mengikuti perkembangan dunia. Nah, lalu apa yang dipersiapkan oleh pemerintah? Sekarang ini digenjot dengan menanam pertanian ini digenjot. Ya. Nah, contohnya memanfaatkan pekarangan
sempit untuk dimanfaatkan sebagai tanah, sebagai pekarangan yang produktif. Ya. Ada yang pakai tabulakot, ada yang pakai sistem hidroponik, ada yang pakai polybag. Ya, sekarang ditunjuk seperti itu. Ya. Nah, kalau sini ada kader-kader sekarang ini luar biasa. Ya. Betul-betul dipacu ya, untuk meningkatkan secara ekonomi terutama UMKM-nya. UMKM-nya sekarang ini digenjot ya. Bahkan sampai izin sekarang dipermudah, NIB-nya juga dipermudah, ya, izinnya dipermudah. Kenapa? Tahu bahwa ke depan itu akan tidak akan menjadi baik, tapi bagaimana untuk mengantisipasinya. Ya. Nah, semuanya itu tergantung dari kita. Kalau kita dengan sungguh-sungguh, saya percaya Bapak Ibu tidak akan kekurangan. Ya. Nah, kuncinya bagaimana? Kita berserah kepada Tuhan. Ya. Karena Dialah sumber daripada segala-galanya. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kita serahkan hidup kita. Nah, seringkali salah pengertian. Kita menyerahkan kepada Tuhan itu kita hanya berpotongan. Tuhan, saya sudah serahkan semuanya pada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhanlah yang bekerja. Terus kita diam. Gak mungkin sudah. Tetapi Tuhan izinkan. Ketika segala sesuatunya, pekerjaan apapun kita serahkan kepada Tuhan dan kita berusaha, Tuhan yang mengatur. Tuhan yang membuka berkat-berkatnya. Tuhan yang akan menuntun kita. Ya. Nah, waktu kita serahkan kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan, bukan kita berpangku tangan, tetapi semua aktivitas, semua pekerjaan, semua baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, dalam kebutuhan apapun, ya, kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi kita bukan berpangku tangan, tapi kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, kewajiban kita lakukan, kewajiban Tuhan ya akan menentukan. Ya, akhirnya hak kita terima. Ya, kita juga memberikan kewajiban pada Tuhan. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh, berusaha. Ya. Nah, katakan bahwa orang yang laboran bekerja dan berdoa, bukan kita yang berpangku tangan. Ya. Karena seringkali salah pengertian. Ya, ada tante saya mengatakan, Pak Yades, ya, kita serahkan kepada Tuhan. Ngapain kamu harus kerja keras, kamu ngapain kamu harus banting tulang, ngapain? Ya kita doa aja, yang penting kita doa, ya sudah. Dalam hati saya, apa mungkin seperti itu? Ya. Kalau kita tidak bekerja, karena Tuhan, kalau kamu tidak bekerja, kamu tidak makan, tidak layak untuk makan. Tetapi kita, Tuhan mau memberkati kita ketika kita mau berusaha dan berdasarkan kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak. Psalm yang berikutnya dari Amsal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Nah, Tuhan berpesan kepada kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan separuh-separuh, bukan asal-asalan, tidak. Tetapi kita berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Hatinya apa? Kita dengan iman bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatunya kepada kita. Jika kita mau menyerahkan diri kita dengan segenap hati, ya, bukan hanya separuh-separuh, bukan hanya asal-asalan, bukan ya, tetapi kita harus dengan segenap hati. Nah, seringkali seringkali kita mengandalkan kekuatan kita karena apa? Kita masih merasa mampu. Orang yang merasa mampu itu mengandalkan kekuatannya sendiri.
biasanya seperti itu. Ya, nah kita melihat orang yang datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh itu orang-orang yang sudah tidak berdaya, banyak masalah, lalu datang kepada Tuhan, ini. Tetapi orang yang cukup, orang-orang yang punya kemampuan, orang yang biasa, ya biasa. Ya. Apalagi orang yang berduit, ya. Soal-soal waktu itu tidak ada untuk Tuhan. Dia datang hanya sekadar datang, rutinitas sebagai anak Tuhan. Nah, sudah datang, yang penting kelihatan, bisa dilihat oleh ibu gembala, ya sudah, gitu ya. Tetapi tidak dengan segenap hati. Tetapi firman Tuhan mengatakan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena apa, saudara? Semua harta, kekayaan, pikiran, kehebatan apapun itu datang dari Tuhan. Dan semua itu adalah titipan, tidak bisa kita andalkan. Gedung ini adalah milik saya, no. Nah, pabrik milik saya, no. Kebetulan kita dititipi, dipercaya oleh Tuhan. Akibat dari kerja keras kita, Tuhan titipkan semuanya itu kepada orang yang bisa dipercaya. Ya. Nah, semuanya ini hanya titipan. Oleh itu, saya mengingat firman Tuhan, janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Artinya apa? Kita jangan menggunakan kekuatan kita, kepandaian kita, ya. Kemudian harta benda kita, milik kita, apapun ya, yang kita miliki. Garis besar bahwa itu adalah titipan. Ya. Nah, kalau kita sudah berbicara masalah titipan, ketika dia ambil ya sudah. Ya. Saya seperti saya tadi sudah katakan bahwa saya sudah tertipu oleh anak rohani saya. Ya. 2.500 karbon itu tidak sedikit. Ya. Menurut saya tidak sedikit. Tidak tahu dari Bapak Ibu tidak tahu ya. Kalau menurut saya sangat luar biasa berapa uang yang masuk di situ. Tapi saya berpikir kalau secara manusia saya stres sudah, saya stres. Ya. Apalagi ukuran saya itu sangat stres banget. Istri saya sempat bingung juga. Tapi saya mengatakan semuanya terjadi dalam seizin Tuhan. Di balik semua itu adalah Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan semua itu adalah titipan. Kita sampai stres pun, apakah itu kembali dengan melalui orang itu? Saya percaya susah banget. Tapi Tuhan buka jalan yang lain. Saya percaya Tuhan akan membuka jalan yang lain ya untuk memulihkan. Lalu bagaimana sikap kita? Banyak sekali teman-teman saya mengatakan, kamu nggak stres? Enggak. Loh, kok bisa? Yesus ada di dalam hati saya yang menjamin hidup saya. Bukan minyak yang menjamin saya, tetapi Tuhan Yesus menjamin dalam hidup saya. Ya, nah demikian juga dalam hidup kita. Dalam kondisi apapun, mungkin Bapak Ibu sementara ini mengalami satu sebuah kesulitan yang sangat luar biasa, atau mungkin ditipu satu sini. Itu adalah seizin Tuhan, bukan rencana Tuhan, tetapi seizin Tuhan terjadi. Seperti Ayub menderita penyakit yang begitu luar biasa. Ya, seizin Allah iblis untuk bisa memberikan usaha itu. Tapi satu saat nyawanya jangan diambil. Ya, nyawa jangan diambil. Demikian juga dalam hidup kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, saya percaya itu adalah seizin Tuhan. Nah, kalau sudah seizin Tuhan, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Rencananya apa? Dengan kejadian ini, kamu mampu nggak untuk mengantisipasi atau untuk menerima kenyataan itu? Mampu nggak? Sabar nggak? Kamu jauh dari aku nggak? Kalau tidak jauh, justru semakin dekat, berarti kita naik level. Naik level bocornya bukan yang sedikit. Pertama, saudara, sebagai saksian,
Pertama saya ingin mobil, ya waktu itu saya nabung, akhirnya dapat bisa beli mobil, ya, mobil Suzuki Carry waktu itu. Hari Senin saya terima, hari Rabu nyungsep. Ya, jadi pintu bukan itu, yang depan betul nabrak tembok, melosek, ya. Akhirnya pintu sebelah kiri itu renyek, pokoknya. Ya, puji Tuhannya, kalau saya pas mungkin di pintu sebelah kiri, mungkin sampainya betul. Ya. Karena begitu pintu itu akhirnya pasannya di setir saya itu aman. Ya, saya diam. Ya, kepala saya satu tumpahkan di setir, ya saya doa, terima kasih Tuhan atas semuanya itu untuk mengingatkan saya. Seandainya itu tidak terjadi seperti itu, mungkin saya sombong. Wah ini aku hebat, aku sudah punya mobil dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Tapi Tuhan izinkan terjadi. Kita bisa bersyukur. Meskipun dalam kondisi seperti ini, kita bersyukur. Kita perbaiki dengan baik, ya akhirnya terpakai. Nah, kemudian saya kepingin, namanya manusia ya, kepingin yang lebih baik. Saya beli satu karkan dengan Avanza. Avanza, kemudian dalam waktu tertentu, akhirnya saya tuh yang namanya manusia wajar ya. Saya punya modal, nggak punya pekerjaan. Nah teman saya punya pekerjaan, nggak punya modal. Akhirnya kongsi bagi hasil. Berjalan 3 bulan lancar hasilnya, 4 bulan nyusut. Sampai sekarang ini kurang lebih 130 juta. Itu bagi saya waktu itu stres. Nah, saya diingatkan di dalam firman Tuhan itu dalam Mika 7 ayat ke-5. Enggak salah 5 Mika 7 ayat 5 atau Mika 7 ayat Mika 5 ayat 7. Janganlah percaya kepada kawan, janganlah percaya kepada teman. Waktu saya mau join itu sudah saya baca sudah. Loh kenapa saya koyo mantap gitu loh. Ya. Sudah diingatkan, berarti saya kurang peka. Nah, yang pertama, yang kedua, saya menuruti hawa nafsu. Nah, saya mikirnya waktu itu daripada uang segitu ditaruh di bank bunganya berapa. Nah, hitung-hitungan saudara, hitung-hitungan akhirnya saya kongsi 3 bulan lancar, 4 bulan nyusut. Sampai sekarang ini. Ya. Nah, ini saya berpikir, oh Tuhan, terima kasih telah mengingatkan saya. Meskipun nyungsep, tapi Tuhan pelihara sampai sekarang ini. Saya masih berada di sini. Yang kedua, beberapa ya Agustus 2021, mulai pikiran saya itu karena saya sudah desain dari pekerjaan, kemudian saya punya modal. Nah, ada yang nawari minyak, nah itu apalagi itu anak rohani saya sendiri. Ya, siapa nyangka, nggak nyangka. Saya berpikir bahwa anak Tuhan itu baik. Nah, karena dia itu baik, ini pikiran saya, ya. Saya tidak mengandalkan, saya nggak tanya Tuhan dulu, tapi saya hanya berpikir, oh jangan Tuhan apalagi anak buah, anak rohani saya, pasti nggak mungkin lah macam-macam. Sudah. Berjalan 2, 3, 4 kali lancar, 100 kantor lancar, 250 kantor lancar, ya. Kemudian 300 kantor lancar, akhirnya berjalan sampai 2.500 nyungsep sehari. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, bukan saya secara jiwa saya nyungsep, tapi saya bersyukur pada Tuhan. Semuanya ini adalah seizin Tuhan. Seandainya lagi, saudara, seandainya lagi, itu misalnya 2.500 apalagi harga minyak sekarang itu luar biasa. Mungkin saya sombong, ini loh, gara-gara minyak saya seperti ini. Tapi Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Lebih sebaliknya, kalau kamu nanti sombong, Tuhan sudah tahu pikiran. Sebelum kita bertindak, Tuhan tahu pikiran-pikiran kita ini. Tuhan sudah tahu isi hati kita. Tuhan pikiran kita apa yang akan terjadi nanti, Tuhan sudah tahu. Makanya Tuhan tidak izinkan ini terjadi. Saya percaya itu rencana Tuhan itu indah pada waktunya.
Ya, nah sudah kalau Tuhan, nah sampai detik ini, ya, justru malah saya dengar kemarin itu sudah ditangkap oleh polisi, ya, sudah diproses, ya, dengan benar dia ada kena 2 pasal penipuan dan pasal ada 2 kurang lebih 4 tahun. Ya. Nah saya di sama teman-teman yang non Kristen itu diajak, ayo PLPS kita lapor aja biar tambah bebannya tambah berat. Terus saya konsultasi. Nah di sini saudara, ketika kita ada masalah, jangan konsultasi dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Lebih baik kita konsultasi dengan Bapak Ibu Gembala atau orang-orang senior dari kita. Nah, setelah saya konsultasi dengan teman saya, hamba Tuhan, dia mengatakan, saya menyampaikan, Pak, dia juga sebagai pengacara, Pak, saya misalnya ini saya harus mengikuti jejak mereka, kita lapor cuma menambah beban, itu kira-kira sebaiknya jangan, Pak. Dia mengatakan jangan. Kenapa? Kita beda dengan mereka. Kalau kita ikut-ikutan melaporkan kepada mereka, nanti kalau ketemu dengan anak itu, nanti akan beda. Oh ternyata Tuhan sebagai senior, sebagai Bapak rohani itu seperti mereka tidak ada bedanya. Terus saya mikir lagi, waduh dia juga ya. Kita anak Tuhan kan harus beda. Ya. Meskipun Yusuf tetap harus beda. Ya. Nah, kemudian firman mengatakan kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan balaskan dengan kebaikan. Wah, tambah masuk Mbak. Tadi juga saya ngomong gimana? Nah, mereka itu tetap mengajak karena masih ada kesempatan untuk menekan tambahan hukuman mereka. Tapi tetap saya mengatakan harus. Ya kan? Mereka alami, ya kan? Itu urusan Tuhan. Bagian saya yang berserah kepada Tuhan, bagian Tuhan nanti yang mengatur semuanya. Ya, sudah itu pakai pelajaran bagi mereka. Makanya kalau datang kepada Tuhan, anak-anak yang datang kepada Tuhan itu datang ke gereja itu tidak jaminan, tapi yang menjamin adalah lahir baru dalam kehidupannya. Ya, nah, saudara dalam Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, saudara dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang harus kita perhatikan betul. Harus kita perhatikan betul. Dan Tuhan itu sudah mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa pada akhir kita diingatkan. Tuhan mengingatkan juga kepada kita dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Tuhan mengingatkan kembali kepada kita, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, ini yang perlu kita perhatikan. Karena itu, 1, kuasailah. Kita menguasai diri kita. Yang kedua, jadilah tenang. Yang ketiga, kamu dapat berdoa untuk menghadapi situasi sekarang ini. Yang pertama, dunia boleh bergejolak,